Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Debat Cawapres Amerika Serikat hari ini merupakan satu-satunya debat Cawapres yang telah berlangsung terlepas dari siapakah yang unggul. Menarik jika kita melihat sosok keduanya di mata pemilih warga Amerika Serikat sendiri melalui polling yang dimuat di situs YouGov yang langsung akan diantarkan oleh rekan saya, Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, kita cek faktanya bersama. Polling atau hasil jajak pendapat yang dijawab oleh responden warga negara Amerika yang sudah memiliki hak pilih. Kita lihat informasi grafis yang pertama, pemirsa. Informasi grafis yang pertama ini dipublikasikan oleh situs YouGov Amerika, sekaligus dikerjakan surveinya oleh majalah The Economist dan dilakukan sebelum debat perdana pada pekan lalu. Yaitu surveinya dilakukan pada 27 hingga 30 September 2020. Di sini pertanyaan dasarnya adalah, apakah Anda lebih menyukai Harris atau Pence? Lalu kebanyakan responden likely voters menjawab bahwa mereka lebih menyukai Kamala Harris. Dan para responden yang masih masuk dalam kategori swing voters masuk di dalam kategori ini. Sementara mereka yang menyukai Mike Pence hanya sekitar 26% saja. Tapi responden secara umum ternyata 41% tidak menyukai Mike Pence, pemirsa. Sementara itu bagi mereka simpatisan maupun kader Partai Demokrat tentu saja 60% menyukai Kamala Harris, ada 26% yang juga menyukai Kamala Harris, 60% ini yang sangat menyukai Kamala Harris. Tapi ternyata ada kader Demokrat yang menyukai Mike Pence. Angkanya di sini mencapai 8%, pemirsa. Fakta ini tidak terjadi hanya di Partai Demokrat saja, tapi banyak juga Republicans yang melakukan hal serupa. Karena ternyata ada 5% anggota Partai Republik yang juga ternyata masih menyukai Kamala Harris. Walaupun 61% diantaranya lebih menyukai kader dari partai mereka sendiri untuk Republicans, yaitu Mike Pence. Sementara itu, rakyat Amerika yang tidak memihak kepada partai apapun atau dari kalangan independen rata-rata lebih menyukai Mike Pence dengan angka hasil surveinya mencapai 19%, sementara Kamala Harris hanya 12% saja. Ini secara umum dari segi sebelum debat perdana diselenggarakan. Kita lihat hasil survei yang dilakukan oleh YouGov dalam informasi grafis berikutnya, yaitu terkait dengan usia, pemirsa. Kita lihat dulu soal warna kulit. Jadi Kamala Harris ini akan menjadi calon wakil presiden dengan warna kulit atau Afro-Amerika pertama di Amerika. Dan pada saat dilakukan survei untuk warga negara Amerika yang dewasa, ternyata kebanyakan dari mereka lebih memilih Mike Pence sebanyak 40%. Walaupun angka yang tidak menyukai Mike Pence juga cukup besar, mencapai 45%. Sementara Kamala Harris hanya 37% saja. Dan terkait dengan warna kulit tadi, white Americans rata-rata menyukai Mike Pence sampai 47% dan Kamala Harris hanya 32%. Tapi ada fakta yang menarik, kita lihat untuk survei yang dilakukan kepada Black Americans yang menyukai Kamala Harris mencapai 48%, tapi yang menyukai Mike Pence hanya 16% saja. Kalau kita bandingkan White Americans yang tidak menyukai Kamala Harris mencapai 32%, tapi Black Americans yang tidak menyukai Mike Pence ini 22%. Perbedaannya cukup jauh. Tapi Black Americans yang tidak menyukai Mike Pence juga ternyata angkanya besar sekali, sampai 63%. Padahal White Americans yang tidak menyukai Kamala Harris angkanya 44%. Itu tadi soal warna kulit. Kita lihat indikator lainnya dalam survei yang dilakukan oleh YouGov ini, yaitu terkait dengan faktor usia, pemirsa. Kita lihat ini survei berdasarkan usia karena ternyata dari hasil survei yang dilakukan oleh YouGov dan juga majalah The Economist pada lebih awal, yaitu awal Agustus, tanggal 2 sampai 11 Agustus, rata-rata responden warga negara Amerika yang memiliki hak pilih usia 18 tahun sampai 44 tahun lebih menyukai sosok Kamala Harris. Kita bedah lebih dalam. Jadi untuk usia 18 sampai 29 tahun, usia-usia produktif, lebih menyukai Kamala Harris, sementara yang menyukai Mike Pence hanya 26% saja. Bahkan angka yang tidak menyukai Mike Pence bisa dikatakan seperti itu sampai 54%. Sementara di angka yang jauh lebih dewasa 30 sampai 40
4 tahun lebih menyukai Kamala Harris dengan presentase sampai 44%, yang tidak menyukai Mike Pence juga relatif besar sampai 47%. Dan ternyata kelompok usia yang lebih menyukai Mike Pence memang mereka yang masuk dalam kategori usia yang sudah lebih dewasa atau lebih matang, yaitu 45 sampai 64 tahun. Di sini angka yang menyukai Mike Pence sampai 42%, bahkan untuk usia yang di atas 65 tahun presentase mereka yang menyukai Mike Pence sampai 55%, pemirsa. Ini dikarenakan Mike Pence memang adalah sosok yang terkenal sebagai sosok yang konservatif, bahkan dia juga adalah Kristen yang konservatif, dan Americans over 65 years old ini memang rata-rata dari kelompok konservatif. Lalu kita lihat juga bagaimana dari sisi gender, perempuan atau wanita, warga Amerika lebih menyukai Kamala Harris atau Mike Pence, karena ternyata hasil dari jajak pendapat yang dilakukan pada tanggal yang sama, Agustus tanggal 2 sampai 11, rata-rata laki-laki di Amerika Serikat lebih memilih Mike Pence. Sementara untuk suara Kamala Harris mencapai 36% saja, tapi dari survei ini laki-laki yang tidak menyukai kedua calon ini hampir sama, karena angkanya sama-sama 45%, pemirsa. Sementara itu dari sisi wanita memang kebanyakan lebih menyukai Kamala Harris, walaupun presentasinya hanya berbeda tipis, 37% dan juga 35%. Tapi lagi-lagi kebanyakan wanita, angkanya mencapai 47% tidak menyukai Mike Pence. Artinya sejauh ini secara general dan kumulatif Kamala Harris lebih disukai. Dari sisi gender kita lihat dari aspek yang terakhir, kita sudah mencermati wakil presidennya, calon wakil presidennya. Kita lihat informasi grafis yang terakhir, yaitu dari sisi calon presidennya yang sudah menggelar debat pada seminggu lalu dan masih akan ada 2 debat lagi. Untuk popular vote dari suara masyarakat, ini datanya kami update pada 3 Oktober 2020. Masih dari sumber yang sama, yaitu situs YouGov Amerika. Untuk Joe Biden mendapatkan 52,7%, sementara Donald Trump mendapatkan 45,2% dari popular vote yang langsung dilakukan oleh survei responden oleh masyarakat Amerika Serikat. Selisihnya 7 poin seperti itu. Sementara untuk Electoral College, Joe Biden juga jauh lebih unggul dibandingkan Donald Trump. Angka Joe Biden mencapai 343 dari 538, sementara Donald Trump 195 dari angka 538. Dan ambang batas aman untuk Electoral College yang total poinnya mencapai 538 ini adalah 270 suara lebih, pemirsa. Artinya kalau pemilu dilaksanakan pada 3 Oktober 2020 beberapa hari yang lalu, bisa dipastikan bahwa pemenangnya adalah Joe Biden. Karena dari sisi popular vote di masyarakat dan juga Electoral College, Joe Biden jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Donald Trump. Itu tadi polling yang sudah dilakukan dan juga dipublikasikan oleh warga Amerika Serikat melalui situs YouGov Amerika Serikat dan dipublikasikan juga di Masalah di Ekonomi. Saya kembalikan ke Afi. Tapi masih ada 2 debat lagi, jadi banyak kejutan yang bisa terjadi jelang pemilihan nanti. Terima kasih Dade untuk fakta dan datanya.